Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan 3 submateri, yaitu yang pertama ada pertumbuhan fisik adolescensi, yang kedua ada perkembangan gerak adolescensi, dan yang terakhir ada aktivitas fisik yang diperlukan adolescensi. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 2. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you. Ini saya akan memaparkan materi tentang ukuran dan porsi tubuh, yang dimana ukuran dan porsi tubuh ini merupakan pertumbuhan yang terjadi di masa adolescensi yang menimbulkan terjadinya perbedaan morfologis antara anak laki-laki dan anak perempuan yang semakin jelas. Perubahan fisik selama adolescensi ini menunjukkan beberapa indikasi dalam komposisi tubuh. Komposisi perubahan terutama bervariasi pada kegemukan dan kekurusan pada anak. Adapun juga perkembangan organ reproduksi perempuan itu lebih cepat dibandingkan dengan anak laki-laki, dikarenakan anak perempuan ini ditandainya dengan adanya menstruasi dan terjadinya rambut di kelamin. Dan untuk laki-laki di sini ada pun juga tumbuh jakun. Dan selain hal-hal di atas yang mempengaruhi faktor dari ukuran dan porsi tubuh, yang pertama itu ada pola hidup. Tentu saja pola hidup, bagaimana si anak tersebut melakukan kehidupannya. Yang kedua itu faktor makanan yang dikonsumsi, itu sangat jelas karena banyak mengandung zat-zat. Yang ketiga itu ada faktor lingkungan. Yang keempat itu ada faktor keturunan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudara Taufik. Perkembangan pertumbuhan pada masa adolescensi, selain dari ukuran dan proporsi tubuh, ada juga pertumbuhan jaringan tubuh. Perubahan secara proporsional terjadi pada tulang, otot, dan lemak pada masa adolescensi ini. Nah, pertumbuhan tulang dan otot ini sejalan dengan peningkatannya tinggi badan dan berat badan. Sedangkan penurunan volume jaringan lemak lebih nampak pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Pertumbuhan tulang dan otot sama, tetapi penurunan volume lemak tidak sama. Perbandingan antara otot dengan lemak untuk perempuan pada masa sebelum adolescensi itu agak tetap atau konsisten, yaitu sekitar 2,3 berbanding 1 dan meningkat menjadi 2,4 banding 1 pada masa adolescensi ini. Sedangkan pada anak laki-laki, perbandingan antara otot dengan lemak tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan, yaitu sekitar 2,5 banding 1 dalam masa sebelum adolescensi, dan pada usia 15,5 tahun menjadi 2,6 berbanding 1. Nah, hal ini menunjukkan terjadinya penurunan lemak pada anak laki-laki.
Nah, perubahan fisiologis adolessensi ditandai dengan berbagai macam perubahan fisiologis yang berhubungan dengan masa pubertas dan berpengaruh terhadap penampilan fisik pada kedua jenis kelamin. Salah satu perubahan adalah denyut nadi basal yang selalu menurun secara berangsur-angsur dan sama untuk kedua jenis kelamin sejak lahir. Penurunan denyut nadi pada masa adolessensi anak laki-laki lebih cepat dibandingkan anak perempuan sesudah berumur 12 tahun. Dan sampai denyut nadi waktu istirahat, wanita lebih besar 10% dari seorang pria. Pada orang yang sehat, denyut nadi berhubungan erat dengan temperatur tubuh. Temperatur tubuh anak laki-laki 1,50 F lebih rendah dibandingkan perempuan. Perubahan tekanan darah sistolik pada anak perempuan terjadi lebih awal, tetapi pada anak laki-laki bertambahnya lebih besar. Perubahan tekanan darah diastolik hanya kecil, hampir tidak ada perbedaan yang meyakinkan. Perbedaan tekanan darah sistolik antara anak laki-laki dan perempuan ditandai tingginya tekanan yang dimiliki oleh laki-laki. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh volume pemompaan jantung dan volume darah yang lebih besar. Volume darah yang lebih besar pada anak laki-laki pada masa adolessensi ditandai dengan bertambahnya sel darah merah. Selama adolessensi, peningkatan yang besar dalam volume pernapasan, kapasitas vital dan kapasitas pernapasan maksimum untuk anak laki-laki, tetapi sangat kecil untuk anak perempuan. Peningkatan fisiologis yang terjadi pada anak laki-laki sejalan dengan peningkatan ukuran badannya. Baik, itu saja materi A3C tentang perubahan fisiologis. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang peningkatan kekuatan dalam masa adolessensi. Peningkatan kekuatan, perubahan-perubahan fisiologis dan pertumbuhan yang terdapat pada masa adolessensi. Peningkatan dengan perbedaan peningkatan kekuatan antara kedua jenis kelamin. Perkembangan kekuatan susunan masa adolessensi nampak bahwa pada anak perempuan tidak dapat melampaui rata-rata perkembangan pada anak laki-laki. Bahkan dapat digambarkan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh seorang anak perempuan yang terkuat dapat disamakan dengan kekuatan laki-laki yang paling lemah. Kematangan menunjukkan adanya hubungan antara perkembangan dengan kekuatan. Hubungan yang rendah terjadi antara tinggi dan berat badan dengan kekuatan, karena faktor-faktor yang lain mempunyai ukuran besarnya badan dalam menentukan kekuatan pada masa adolessensi. Puncak perkembangan yang cepat dari kekuatan anak laki-laki terjadi kira-kira 1,5 tahun sesudah puncak perkembangan tinggi badan dan kira-kira 1 tahun setelah puncak perkembangan berat badan. Nah, dalam hal ini, perkembangan power otot yang berhubungan dengan pertumbuhan dapat ditanyakan bahwa power otot dicapai secara penuh kira-kira 1 tahun sesudah pencapaian pertumbuhan tubuh sepenuhnya. Baik, untuk materi selanjutnya ada koordinasi dan keseimbangan. Adolessensi atau masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Adolessensi dimulai dengan percepatan rata-rata pertumbuhan sebelum mencapai kematangan seksual. Untuk koordinasi gerak pada anak laki-laki, pada awal pubertas mengalami perubahan sedikit sekali, tetapi sesudah itu perkembangannya semakin cepat. Sedangkan anak perempuan sudah tidak berkembang sesudah umur 14 tahun.
kelincahan wanita dewasa kurang baik dibandingkan wanita muda atau anak-anak. Nah, selanjutnya ada penampilan gerak adolescensi sebagai berikut. Nah, yang pertama ada lari atau running yang dilakukan dengan mengukur kecepatan lari jarak pendek atau 30 yard dan kelincahan lari. Nah, selanjutnya ada lompat atau jumping. Kemudian tes lompat umumnya ke arah bidang horizontal dan vertikal. Selanjutnya ada lempar atau throwing. Jarak lempar sering digunakan untuk mengukur penampilan lempar meskipun kecepatan dan ketepatan berbeda. Dan kecepatan juga ikut dinilai. Ini saya akan menjelaskan melanjutkan tentang perkembangan fisiologis. C. Aktivitas fisik yang diperlukan adolescensi. Yang pertama, perkembangan fisiologis. Fisiologis adalah ilmu yang mempelajari fungsi dan bentuk dari organ-organ serta bagian-bagiannya semasa hidup, yang dapat diketahui dari anatominya, yang berhubungan dengan struktur-strukturnya. Fisiologi tidak dapat dipisahkan dari anatomi dan biokimia tubuh. Secara sederhana, dapat pula dikatakan fisiologi adalah dinamika dari anatomi dan biokimia tubuh manusia. Anatomi membahas struktur fisik tubuh. Fisiologi tubuh manusia adalah ilmu tentang mekanis, fisis, dan biokimiawi tubuh manusia, beserta organ-organ dan selnya. Perkembangan fisiologis berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada tubuh manusia, seperti menjadi lebih tinggi atau lebih besar. Sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pertimbangan medis. Latihan fisik yang teratur sangat bermanfaat bagi adolescensi. Akan tetapi, bila latihan dilakukan dengan intensitas tinggi, waktu yang terlalu lama, pembentukan yang berlebihan, dan frekuensi latihan yang tidak teratur dapat merugikan organisme yang sedang tumbuh. Prinsip latihan yang penting bagi adolescensi adalah memberikan rangsangan kepada semua sistem organ tubuh dengan melakukan latihan terhadap berbagai fungsi, seperti anaerobik dan aerobik, kekuatan dan power, daya tahan otot dan kardiovaskular, dan berbagai macam bentuk gerakan. Latihan terhadap berbagai fungsi tersebut harus berimbang sesuai dengan kebutuhannya. Bila latihan melampaui batas kemampuannya, anak-anak akan kehilangan minatnya untuk melanjutkan atau meningkatkan latihan. Pada usia adolescensi, penambahan beban latihan yang selalu meningkat atau overloading dapat dilakukan. Beberapa program latihan yang menyebelah dapat merusak organ tubuh tertentu. Meloncat-loncat di tempat yang keras dapat mengganggu ruas tulang belakang. Kondisi seperti ini dapat terjadi pada cabang olahraga seperti bola voli dan basket. Sakit punggung bagian bawah disebabkan terjadinya degenerasi diskus karena terlalu banyak melakukan gerakan membungkukkan badan, seperti pada hoki dan balap sepeda. Hasil penelitian menyebutkan bahwa terjadinya cedera olahraga paling hebat dan paling sering antara umur 15 sampai 18 tahun dibandingkan dengan berbagai usia lainnya. Hal ini terjadi karena banyaknya atlet adolescensi yang melakukan kegiatan olahraga dengan intensitas tinggi, sedangkan mereka belum memiliki kematangan untuk pertandingan-pertandingan tingkat tinggi. Dalam perkumpulan olahraga, pelatih perlu memahami mengenai cedera olahraga. Cedera dalam olahraga sering terjadi karena sering bertubrukan dalam olahraga beregu,
seperti sepak bola, basket, hoki, atau dalam olahraga bela diri seperti pencaksilat, karate, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengurangi resiko terjadinya cedera selama masa adolescensi, mereka harus dipersiapkan atau para atlet harus dipersiapkan dengan kondisi yang baik, kepemimpinan, peralatan, dan perawatan kesehatan yang memadai. Fisik yang diperlukan adolescensi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang cedera olahraga. Cedera olahraga adalah rasa sakit yang ditimbulkan karena olahraga, sehingga dapat menimbulkan cacat, luka, dan rusak pada otot atau sendi, serta bagian lain dari tubuh. Cedera olahraga, jika tidak ditangani dengan cepat dan benar, dapat mengakibatkan gangguan atau keterbatasan fisik. Bahkan bagi atlet, cedera ini bisa berarti istirahat yang cukup lama dan mungkin harus meninggalkan sama sekali dengan hobinya dan profesinya. Oleh sebab itu, dalam penanganan cedera olahraga harus dilakukan secara tim yang multidisipliner. Dan jenis-jenis cedera olahraga yaitu ada cedera tulang, contoh patah tulang kering atau tulang telapak kaki pada pelari jarak jauh, disebut juga vertigo fracture. Yang kedua, ada cedera otot, contoh robekan otot yang sering terjadi pada otot paha bagian depan, sering terjadi pada pemain sepak bola atau otot betis, dan sering terjadi pada tenis. Dan yang ketiga, cedera sendi, contoh pengikat sendi atau ligamen yang tergang berlebihan atau bahkan putus yang mengakibatkan sendi yang terkena menjadi tidak stabil. Dan dalam penjelasan cedera ini yaitu di mana seseorang tidak melakukan pemanasan yang baik, dan ini juga akan mengakibatkan kita cedera sehingga otot kita kurang berkontraksi dan panas. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perkembangan gerak adolescensi, yang akan menjelaskan tentang aktivitas fisik yang diperlukan. Koordinasi dan keseimbangan. Peningkatan koordinasi pada anak laki-laki terus berlangsung sejalan dengan bertambahnya umur kronologis. Peningkatan penampilan gerak. Masa sebelum adolescensi dan adolescensi merupakan saat peningkatan penampilan gerak seperti lari cepat, lari jarak jauh, lompat tinggi, dan sebagainya. Masa adolescensi merupakan saat yang baik untuk pengembangan kesegaran jasmani. Pengembangan yang terjadi merupakan hasil perubahan dalam peningkatan luasnya otot dan ukuran badan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Contohnya seperti senam, berdiri dengan satu kaki, leg swing, memutar tangan searah jarum jam, memutar kaki searah jarum jam, keseimbangan di permukaan tidak rata, squat dengan satu kaki.